Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami Hayat TV kembali menjumpai Anda di Jurnal Kotim dan tim redaksi sudah menyiapkan informasi seputar Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Selengkapnya bersama saya Muhammad Haikal. TNI dari Kodim 1015 Sampit bersama Bulog setempat menggelar gerakan pangan murah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan ini disambut antusias warga yang berbondong-bondong datang ke lokasi untuk mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Timur mendapat tambahan insentif dari pemerintah daerah setempat. Hal itu sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi yang diberikan dalam menjalankan tugas. Jembatan Sailenggana di Jalan Jenderal Sudirman Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur diganti total karena kondisinya rusak parah. Untuk sementara, jalur Trans Kalimantan di wilayah Barat Kalimantan Tengah ditutup dan dialihkan melalui jalan darurat. Untuk pertama kalinya, Lomba Keluarga Syakinah digelar di Kabupaten Kota Waringin Timur. Melalui ajang ini, diharapkan peserta menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam menghadirkan keluarga yang kuat, religius, dan harmonis. Kamis siang, halaman Kodim 1015 Sampit di Jalan MT Haryono dipadati ratusan warga. Pasalnya, saat itu Kodim 1015 Sampit bersama Bulog setempat tengah menggelar gerakan pangan murah. Warga tampak berbondong-bondong datang ke lokasi untuk bisa membawa pulang bahan pangan dengan harga terjangkau. Pangan murah ini dikhususkan bagi warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang. Dalam kegiatannya, Bulog Sampit menyediakan sebanyak 6 ton beras atau 1.200 karung kemasan 5 kg. Selain itu, juga ada 1.200 kg gula pasir serta 1.200 liter minyak goreng. Warga mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Terlebih saat ini, sejumlah harga kebutuhan pokok khususnya beras tengah mengalami kenaikan harga. Arahan dari Mabes TNI dan juga Perum Bulog Pusat ini kita laksanakan itu di salah satunya di Kodim setempat. Nah, jadi ini memang kita pusatkan untuk Kodim di sini dan sasaran warganya itu masyarakat Kecamatan Bamang dan Ketapang. Jadi memang satu titik di sini saja. Kita bawa 6 ton atau sekitar 1.200 karung, gulanya juga 1.200 kilo dan minyaknya 1.200 liter. Kalau maksimal satu orang boleh beli dua karung, berarti ini bisa untuk 600 orang ya, untuk 600 kakak. Kami sebagai masyarakat juga sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu kami masyarakat. Tadi beli apa aja, Pak? Ini beras sama paket. Berapa tadi harganya? Ini 60, berasnya 34. Pak, paketnya. Kalau dibanding harga di pasaran gimana, Pak? Ya jelas selisih. Kalau ini di berasnya di luar itu kalau 65. Harapannya dengan program ini seperti apa, Pak? Ya kalau bisa dilanjutkan tiap bulan. Jadi masyarakat kecil ini bisa betul-betul merasakan bantuan dari pemerintah. Dandim 1015 Sampit, Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata berharap program ini dapat membantu masyarakat dalam menjangkau kebutuhan pangan dan melalui gerakan ini mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi warga. Ya, kita harapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah ini bisa membantu
masyarakat ya, khususnya dalam hal pangan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat lah dari kegiatan ini, terutama dalam hal pangan. Pasar murah ini pelaksanaannya hari ini saja. Fokuskan di sini. Sekalian kan untuk kegiatan bantuan pangan kan sudah berlangsung dari kira-kira seminggu yang lalu sampai saat ini berjalan. Diharapkan sampai akhir bulan ini sudah bisa tersalurkan semua. Pelaksanaan gerakan pangan murah berjalan aman dan lancar. Warga mengantri dengan tertib. Melalui gerakan ini diharap dapat membantu ketahanan pangan di daerah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memberikan perhatian lebih bagi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan memberikan tambahan insentif bagi petugas di lapangan. Insentif tambahan dialokasikan untuk mendukung operasional petugas, seperti memenuhi kebutuhan makan dan minum ketika mereka menjalankan tugas. Penyesuaian anggaran yang mendapat dukungan dari DPRD setempat akan diberlakukan mulai tahun 2026 mendatang. Menurut Kepala Dinas Damkarmat Kota Waringin Timur, Ati Marahini, tambahan insentif merupakan bentuk apresiasi kepada petugas yang tidak hanya memadamkan api, namun juga melakukan penyelamatan. Pemberian insentif dilakukan berdasarkan jadwal piket. Jika petugas tidak terlibat dalam tugas piket, maka insentif tidak dapat diterima, dan sisa dana akan dikembalikan ke kas daerah. Karena memang secara kasat mata kalau tidak terjadi kebakaran kan duduk-duduk aja. Padahal kami selain menangani kebakaran juga penyelamatan. Dan kami sangat berterima kasih ada penambahan dana tersebut. Semoga kami dapat mempergunakannya dengan baik. Karena itu dana tersebut untuk dipergunakan untuk mereka, misalnya dia kerja kan perlu makan, perlu minum, itu aja dana yang kami terima dan kami sudah atur sesuai peraturan yang berlaku. Di tahun 2025 kemarin kami masih keterbatasan dana yang satu orang 50.000, laki-laki perempuan 50. Tapi sekarang kita sudah ditambah untuk dana tersebut sehingga yang untuk laki-lakinya 120 karena 24 jam. Perempuannya 60, jadi sama kenaikannya per kegiatan per dia piket. Kalau yang bersangkutan tidak piket atau sakit ya tidak bisa kita jadi dana tersebut kalau nggak kepake ya kita kembalikan gitu. Dinas Damkarmat Kota Waringin Timur memiliki 3 peleton yang bertugas secara bergilir selama 24 jam. Masing-masing peleton terdiri dari 25 hingga 27 orang. Dengan adanya tambahan insentif, diharapkan Damkarmat Kota Waringin Timur semakin profesional dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Jalan penghubung utama wilayah Barat Kalimantan Tengah mengalami penutupan total. Hal ini karena adanya penggantian total jembatan Sailenggana yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 21. Penggantian jembatan dilakukan karena kondisinya sudah rusak parah. Pengerjaannya dilakukan dengan menutup total akses jalan paling lambat hingga 3 Desember 2025. Sebagai solusi sementara, jalan dan jembatan darurat dengan beban maksimal 8 ton dibangun di sisi jembatan Sailenggana. Pengguna jalan diimbau untuk tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan, karena resiko terhadap keselamatan sangat tinggi.
Alasannya itu karena di jembatan itu kan ada yang namanya NK ya, nilai kondisi. Nilai kondisi jembatan Lenggana ini memang sudah rusak berat. Jadi kalau dilihat itu ada bagian jembatan namanya abutmen itu udah patah, sudah terguling. Nah, makanya ini kalau dibiarkan terus nanti akan bisa lepas perletakan jembatannya itu di abutmennya. Jadi itu alasannya. Jadi ini kami bangun di sampingnya itu namanya jalan darurat dari timbunan dan juga di tengahnya itu jembatan BI. Untuk kekuatan jembatan berapa? Untuk kekuatannya itu kami sarankan maksimal di 8 ton. Jadi mohon teman-teman pengguna jalan dan juga penyedia jasa mohon disesuaikan muatannya supaya tidak lebih dari situ. Karena kalau lebih dari situ takutnya ini karena sifatnya jalan dan jembatan sementara nanti kekuatannya tidak seperti jembatan existing yang lama. Selama masa pengerjaan serta penggunaan jalan dan jembatan darurat akan diberlakukan sistem buka tutup. Warga pengguna jalan diminta mematuhi arahan petugas demi kelancaran dan keselamatan bersama. Yang selanjutnya ketika jembatan Sailenggana ini dimulai pekerjaannya, itu sistem arus lalu lintas yang ada di Jalan Jenderal Sudirman di titik kilometer 21 akan dilaksanakan buka tutup melalui jalan alternatif. Untuk itu kami memohon, kami sangat mengharapkan para pengemudi, para pelaku usaha untuk muatan mohon jangan melebihi yang sudah ditentukan. Jangan melebihi kapasitas yang sudah diperbolehkan sesuai dengan kelas jalan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Proyek penggantian jembatan diharapkan dapat segera selesai sehingga satu-satunya akses penghubung utama wilayah barat di Kalimantan Tengah tersebut kembali normal. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dewan Pengurus Daerah atau DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kota Waringin Timur menggelar Lomba Syakinah. Ajang ini menjadi yang pertama digelar bahkan di Kalimantan Tengah. Peserta yang ikut dalam lomba ini adalah pasangan yang telah menjalani 25 tahun pernikahan, serta memiliki anak yang telah menikah dan dinilai sukses menjalani hidupnya. Dari 13 keluarga yang mendaftar hanya 8 pasangan yang akhirnya mengikuti lomba. Sebagian peserta mengundurkan diri. Mereka diminta memaparkan kisah perjalanan rumah tangganya, mulai dari menjaga keharmonisan, mendidik anak, hingga menyelesaikan konflik dalam keluarga. Melalui lomba ini, diharapkan para peserta bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat. Untuk menjadi keluarga Syakinah, tujuan akhirnya adalah membangun pemahaman masyarakat akan pentingnya membentuk keluarga Syakinah. Sebenarnya lomba ini hanya sebagai alat saja. Tujuan akhirnya adalah memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan, supaya nanti pengetahuan pembiasaan yang dilakukan oleh peserta-peserta yang tampil bisa memberikan efek positif kepada yang hadir. Mudah-mudahan nanti akan tercipta keluarga-keluarga sakinah yang lebih banyak. Setelah menyaksikan lomba keluarga sakinah ini, mudah-mudahan bisa memahami, oh ternyata menjadi keluarga sakinah dalam Islam itu seperti ini. Jadi taat kepada suami, menyayangi anak-anak, dan lain sebagainya. Itu harapan utama kita. Yang pasti bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah di setiap segi kehidupan. Lomba yang pertama digelar ini akan menjadi program rutin tahunan DPD BKPRMI Kota Waringin Timur. Dengan harapan di tahun-tahun mendatang jumlah peserta bisa jauh lebih banyak. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Bapak Ibu. Sampai di sini ketemu kita di Jurnal Kotim kali ini pemirsa. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.